Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin di sini saya akan menjelaskan tentang susunan kendaraan bermotor berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012. Pasal 7. Susunan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 huruf A terdiri atas kerangka landasan, B. motor penggerak, C. sistem pembuangan, D. sistem penerus daya, E. sistem roda-roda, F. sistem suspensi, G. sistem alat kemudi, H. sistem rem, I. sistem lampu dan pemantul cahaya, J. sistem pendukung. Pasal 8. Kerangka landasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 huruf A harus memenuhi persyaratan A. Dengan konstruksi menyatu terpisah atau sebagian menyatu sebagian terpisah dengan badan kendaraan. B. Dapat menahan seluruh beban getaran dan goncangan kendaraan berikut muatannya sebesar JBB atau JBKB. C. Tahan terhadap korosi dan dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor kecuali sepeda motor. Pasal 9. Kerangka landasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 harus dibutuhkan nomor rangka landasan. Nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 harus ditetapkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan. B. Ditulis dalam bentuk emboss ke dalam atau keluar dan mudah dilihat dan dibaca. Kemudian dalam pasal 10, rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi A. Rangka landasan untuk angkutan orang, B. Rangka landasan untuk angkutan barang. Untuk kendaraan khusus dapat menggunakan rangka landasan untuk angkutan barang dan angkutan orang. Pasal 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis rangka landasan diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 12. Motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 B meliputi A. motor bakar, B. motor listrik, dan C. kombinasi motor bakar dan listrik. Untuk kendaraan yang depan saya ini adalah termasuk motor bakar dengan menggunakan bahan bakar bensin, bukan menggunakan listrik. Motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 harus memenuhi persyaratan A. mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut miringan minimum 8 derajat dengan kecepatan minimum 20 km per jam pada segala kondisi jalan. Pasal 13. Setiap motor penggerak dimaksud dalam pasal 12 harus dibubuhkan nomor motor penggerak. Nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus A. ditetapkan secara permanen pada bagian tertentu pada motor penggerak, B. ditulis dalam bentuk emboss ke dalam atau keluar dalam bentuk lain, dan C. mudah dilihat dan dibaca. Dalam pasal 14, sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 C paling sedikit terdiri atas manifold, peredam suara, dan pipa pembuangan. 2. Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan A. dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat, B. arah pipa pembuangan dapat dibuat dengan posisi tidak mengganggu pengguna jalan lain, C. asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang kendaraan bermotor, D. pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor. Pipa pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diarahkan ke A. atas, B. belakang atau sisi kanan sebelah belakang ruang penumpang dengan sudut miringan tertentu terhadap garis tengah kendaraan bermotor. Dapat dilihat di sini untuk pipa pembuangan kendaraan ini adalah mengarah ke bawah belakang. Kemudian pada pasal 15 sistem penerus daya sebagaimana dimaksud
Dalam pasal 7 huruf D terdiri atas A otomatis, B manual, C kombinasi otomatis dan manual. Untuk kendaraan ini masih menggunakan sistem penulis daya manual. Yang kedua, sistem penulis daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan: A. Dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi, B. Kendaraan bermotor dapat bergerak maju dengan satu atau lebih tingkat kecepatan, dan C. Kendaraan bermotor dapat bergerak mundur. Kemudian dalam pasal 16, sistem roda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf E terdiri atas A. Roda dan B. Sumbu roda kendaraan. Roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas pelek, ban bertekanan, dan sumbu atau gabungan sumbu dan roda. Ban bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memiliki adhesi yang cukup baik pada jalanan kering maupun jalanan basah. Pelek dan ban bertekanan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2 digunakan pada kendaraan bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan JBB atau JKKB. Pasal 17, sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf F harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan. Pasal 18, sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf G meliputi A. Roda kemudi atau sekan kemudi, dan D. Batang kemudi. 2. Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan: A. Dapat digerakkan, dan B. Roda kemudi atau stang kemudi dirancang dipasang tidak membahayakan pengemudi. Yang ketiga, sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan tenaga bantu untuk membantu pengemudi dan mengendalikan kendaraan. Pasal 19, sistem rem sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf H meliputi A. Rem parkir, dan B. Rem utama. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf I meliputi A. Lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda, B. Lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda, C. Lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, D. Lampu rem berwarna merah, E. Lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda, H. Lampu posisi belakang berwarna merah, G. Lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk sepeda motor, H. Lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang kendaraan berwarna putih, E. Lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, J. Lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2100 mm, dan K. Alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor. Pasal 24, lampu utama dekat dan lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan: A. Berjumlah 2 buah atau kelipatannya, dipasang pada bagian kendaraan bermotor, dipasangkan pada ketinggian tidak melebihi 1500 mm dari permukaan tanah, dan tidak melebihi 400 mm dari sisi bagian terluar kendaraan. D. Dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke depan untuk lampu utama dekat dan 100 meter ke arah depan untuk lampu utama jauh. Nomor 2, pasal 25, lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C harus memenuhi persyaratan: berjumlah genap, dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lain, dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm, dan dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm. Yang kemudian pasal 26, lampu rem sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan: A. Berjumlah paling sedikit 2 buah,
B. Mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang tetapi tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain. C. Dipasangkan pada sisi kiri dan kanan bagian kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm. Pasal 27. Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf E selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan: A. Berjumlah 2 buah. B. Dipasang di bagian depan. C. Dapat bersatu dengan lampu utama dekat. Dan dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm dari permukaan tanah dan tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Yang pasal 28, lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf F selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan: A. Berjumlah genap. B. Dipasang pada ketinggian tidak melebihi 2100 mm di samping kiri dan kanan bagian belakang kendaraan dan harus dapat dilihat pada malam hari dan serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Pasal 29. Lampu mundur kendaraan dimaksud dalam pasal 23 huruf G harus memenuhi persyaratan: A. Berjumlah paling banyak 2 buah. B. Dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1200 mm. C. Tidak menyilaukan pengguna jalan lain. D. Dapat menyala apabila penerus daya digunakan untuk posisi mundur. Kemudian pasal 31. Lampu isyarat peringatan bahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf I menggunakan lampu penunjuk arah yang menyala secara bersamaan untuk kedua arah dengan sinar kelap-kelip. Kemudian dalam pasal 35, komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf J meliputi: A. Pengukur kecepatan. B. Kaca spion. C. Penghapus kaca. D. Klakson. E. Spakbor. F. Bumper. Kemudian pasal 43 bagian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf B selain sepeda motor terdiri atas: A. Sabuk pengaman. B. Ban cadangan. C. Segitiga pengaman. D. Dongkrak. E. Pembuka roda. F. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4. G. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 53. Setiap sepeda motor atau dengan tanpa kereta wajib dilengkapi helm standar nasional Indonesia untuk pengemudian penumpangnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang susunan kendaraan bermotor menurut PP 55 tahun 2012. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi dan mohon petunjuknya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.